salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu pada sekretaris siapa yang tidak hadir hari ini. Apa keterangannya? Oke, terima kasih sekretaris. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang dasar ilmu ekonomi. Sebelumnya, anak-anak sekalian, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu ilmu ekonomi? Tidak ada yang tahu ya? Oke, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu ilmu ekonomi. Sebenarnya membahas ilmu ekonomi itu sangat menyenangkan. Ilmu ekonomi itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia yang kita lakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhannya. Jadi seperti itu. Ilmu ekonomi ataupun ekonomi dibagi atas dasar dua kata. Yang pertama oikos dan yang kedua nomos. Oikos adalah rumah tangga, sedangkan nomos aturan. Jadi pada dasarnya ilmu ekonomi digabung atas dasar oikos dan nomos, yaitu aturan-aturan dalam rumah tangga. Dalam aturan rumah tangga itu kita harus pandai-pandai memilih kebutuhan mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Kebutuhan itu ada yang sangat diperlukan sekarang, tidak terlalu dibutuhkan, atau bahkan tidak dibutuhkan. Itu dari hal tersebut kita harus memilih-milih mana kebutuhan yang kita utamakan terlebih dahulu. Dari hal-hal tersebut muncullah suatu masalah dalam ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan. Kelangkaan tersebut diakibatkan oleh dua hal. Hal yang pertama, kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Jadi sebenarnya kebutuhan kita itu tidak ada batasnya. Untuk hari ini kita sudah makan, nanti pun pasti tetap kita akan membutuhkan makan tersebut, sehingga kebutuhan manusia itu disebut tidak ada batasnya. Yang kedua, alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbatas. Dikatakan dia terbatas, bukan berarti alat pemenuh kebutuhan itu sangat sedikit, tetapi dikarenakan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya itu menyebabkan alat pemuasnya itu sangat terbatas. Seperti itu.
Jadi ini yang menyebabkan terjadi masalah di dalam ekonomi. Sedangkan alat pewas kebutuhan manusia itu dibagi atas dua. Yang pertama barang, yang kedua jasa. Barang sebagai alat pewas kebutuhan manusia itulah yang dapat kita lihat dan yang dapat kita rasakan sehari-hari. Seperti kita membutuhkan kursi untuk duduk, jadi itu termasuk alat pemuas kebutuhan manusia. Dan seterusnya jasa. Kalau jasa ini seperti supir angkot, kan dia memiliki jasa membawa kita kemana-mana, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia sebelum masuk lebih dalam ke kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu yang paling kita utamakan sehari-hari adalah kebutuhan kita, kan? Seperti di dalam tadi pagi kita sudah makan, dari makan tersebut kita memperoleh suatu kepuasan, seperti itu. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Jadi untuk kebutuhan menurut intensitasnya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus terlebih dahulu kita penuhi, seperti SPP. Saya katakan SPP bukan pajak ya. Sandang, pangan, sama papan. Ini yang harus terlebih dahulu kita penuhi. Sandang itu pakaian, pangan itulah makanan kebutuhan kita sehari-hari. Papan adalah rumah tempat kita tinggal. Yang kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah pelengkap, yang mana saat kita sudah memiliki rumah, jelas kita membutuhkan perabotnya juga. Jadi itu disebut sebagai barang pelengkapnya. Seperti kita membeli TV, kulkas, kipas angin dan sebagainya. Yang selanjutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier kebutuhan kita akan barang-barang mewah. Jadi biasanya kalau kebutuhan tersier ini hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan lebih atau sudah mempunyai uang yang banyak, seperti itu. Dan yang kedua kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Kebutuhan jasmani seperti kita membutuhkan olahraga untuk kesehatan badan kita, dan kebutuhan rohani kita percayakan ada Tuhan dan kita melakukan sholat sehingga kita tenang, seperti itu. Yang ketiga kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya dibagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan sekarang, dan yang kedua kebutuhan kita di masa yang akan datang. Kebutuhan itu cuma dua, tidak ada kebutuhan itu di masa yang lalu.
jangan pikirkan ada kebutuhan, kan Pak sudah lewat, itu juga dulu saya butuh ini, butuh ini. Tidak, karena itu tidak akan dipenuhi lagi seperti itu. Kebutuhan di masa sekarang, contohnya saat datang hujan, kita membutuhkan payung. Di saat kita sakit, kita membutuhkan obat. Yang kedua, kebutuhan di masa mendatang seperti tabungan. Kita menabungkan untuk bekal masa depan nanti. Seperti saat kita tua, kita sudah tidak bisa bekerja lagi, disitulah kita menggunakan tabungan. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya itu dibagi menjadi dua juga, kebutuhan untuk individu dan kebutuhan untuk kelompok. Kebutuhan individu itu kebutuhan untuk diri kita sendiri, seperti kebutuhan psikologi kita kan, kita butuh kasih sayang. Ya, kalau bicara kasih sayang nanti banyak ini yang apa ini, banyak ini yang bawa perasaan, kan seperti itu. Ya, selanjutnya kebutuhan untuk kelompok seperti jalan raya, masjid untuk tempat beribadah, seperti itu. Mungkin untuk jenis-jenis kebutuhan sekian. Jadi untuk anak-anak bapak sekalian, apakah ada yang kurang dipahami soal materi kita hari ini? Jika tidak ada, bisa ditanyakan. Oke, jika tidak ada yang bertanya, tidak masalah. Jadi mungkin pelajaran kita hari ini cukup sekian. Minggu depan Bapak akan lanjutkan. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Bapak yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.